punya hak Hak juga. anak itu hidup dan berkembang. Hidup dan berkembang. Iya, itu salah satu hak anak. Jadi jika mereka mendapatkan hak yang hidup dan berkembang, pasti mereka dengan kesadaran melakukan kewajibannya sebagai seorang anak. Saatnya Anda dengarkan podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Halo Sobat RRI, kita jumpa lagi dengan podcast RRI dan pada kesempatan hari ini ada Rahayu Prestiola, Ketua Forum Anak yang akan membahas tentang tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional ke-40 ya di tahun 2024 ini. Gimana nih perasaannya setelah tadi selesai di Studio Pro 2 nih? Seru sih, seru guys. Ada yang ini tadi kan kayaknya kurang lama Bang katanya. Ada yang perlu disampaikan lagi nggak? Ayo. Mau disampaikan sih ada kayak teman-teman yang memiliki hobi yang cukup menarik ataupun bakatnya kurang berkembang, boleh nih gabung di Forum Anak Kota Sibolga. Karena Forum Anak ini tempatnya untuk berkembang. Kita anak yang, tapi dengan syaratnya umurnya sebelum 18 tahun ya Bang. Oh gitu? Iya, jadi berarti syarat Forum Anak ini ke bawah gitu ya? Iya, 18 tahun ke bawah, mulai dari 12 tahun ya. 12 tahun sampai 12 tahun 18 sampai tahun. 18 tahun. Oh gitu. Makanya tadi mau nanya sebenarnya kan. Kan ada OG Uning, ada Duta Genre gitu kan yang ada di Sibolga. Kenapa milih Forum Anak gitu? Karena tadi mungkin usia gitu ya. Selain itu gimana? Selain itu sih lebih santai aja sih. Santai, nggak terlalu formal banget Bang kegiatannya. Kayak kita tuh santai. Pokoknya apa yang mau kita kembangkan, kita boleh menyuarakannya, kita boleh memberikan ide, tanggapan kita sama siapa aja gitu. Oke. Forum Anak ini untuk apa sih dibentuk? Untuk jembatan pemerintah deh, perantara pemerintah, perpanjang tangan pemerintah untuk anak-anak di sekitar Kota Sibolga. Jadi mereka yang haknya belum terpenuhi boleh, contoh DMIG juga boleh, DMIG kayak Kak aku butuh tempat cerita nih. DMIG kayak konseling gitu ya? Iya, konseling boleh. Sebenarnya mau bikin WA untuk ini sih khusus untuk konseling gitu kan. Tapi belum kesampaian. Semoga aja ya Bang tahun ini gitu. Mudah-mudahan ini ya, kalau misalnya anak-anak ini kan memang bervariasi ya. Ada yang nakal, ada yang baik, ada yang budi gitu kan, tahu kan? Kalau anak-anak sekarang, kalau Forum Anak ini apakah memang mengurus anak nakal atau membuat berprestasi anak-anak yang baik atau gimana nih? Atau dua-duanya diurusin? Semuanya. Enggak dua-duanya lagi, semuanya kita tampung. Semuanya. Mau dia berprestasi diarahkan untuk prestasi, kalau dia nakal kita tampung juga, kita rubah dia. Karena kan kami peran kami 2P sebagai pelopor dan pelapor, di mana pelopor itu kami bisa mengajak anak sekeliling kami ke arah perubahan yang lebih berkemajuan. Pelopor itu ya? Iya, pelopor. Kalau pelapor? Kalau pelapor, kami bebas untuk menyuarakan pendapat kami, menyuarakan keinginan kami kepada pemerintah melalui anak-anak yang tadi, yang haknya belum terpenuhi. Oke, berarti ini kumpulan lah ya, ada komunitasnya gitu ya Forum Anak ini. Iya. Paling sering ditangani di forum ini apa sih? Anak-anak pernikahan dini. Anak pernikahan dini? Iya, cukup banyak di Sibolga. Kemarin udah berapa ada sih. Berapa ini? Ada berapa perkawinan setahu? 7 kasus ya. 7 kasus? Banyak ya? Di Kota Sibolga cukup banyak. Umur berapa? 14 tahun, 13 tahun. Ada. Dan bahkan anaknya udah lahir loh Bang. Udah ada kemarin tuh baru bulan lalu ya kasusnya itu anak disabilitas umur 14 tahun diperkosa sama orang asing. Dan akhirnya hamil. Dan anaknya lahir. Tapi orang tuanya ibunya ini autis. Dia kurang lebih seperti autis. Tapi dia bisa merawat anaknya gitu loh. Dia tahu itu anaknya. Jadi anaknya itu dibilang normal sih enggak, karena dia susah untuk berbaur dengan orang lain anaknya. 14 tahun. Ya. Berarti ini nikah yang tidak tercatat lah ya. Iya. Karena memang kalau tercatat pasti nggak bisa ya secara administrasi negara. Karena kan persyaratan pernikahan sekarang 19 tahun kan. Benar. 19 tahun. Ini jadi gimana bisa tahu? Udah bikin kerjasama sih sama RPM Hepata.
Jadi Inang itu juga ngasih informasi, ada yang kasus seperti itu, kita langsung turun ke lapangan. Kemarin juga ada yang si Ilham ya di Jalan Gambolo bawah, baru kunjungan ke situ kemarin, dia kena apa? Dia nggak bisa duduk tapi kepalanya tuh cukup besar gitu. Kalau cukup besar, apa terus dia namanya? nggak bisa melihat lagi, dia kurus banget gitu. Terus Sindrom. adiknya yang umur 2 bulan itu kena penyakit kulit. Jadi Satu dia, keluarga gitu. iya, penyakit kulit kan cukup menular kan Bang. Ya. Jadi kena satu keluarga itu kena penyakit kulit, jadi anak yang umur 2 bulan ini nggak berkembang, dia tetap kecil, kayak bayi prematur. Sempat kami tanya BPJS-nya, kan ada BPJS nih. Ya. Rupanya dibilang pihak keluarga, waktu Ilham ngurus BPJS ada kendala. Kami langsung turun ke sana. Kendalanya apa kalau boleh tahu? Kendalanya rupanya pihak sosial belum mengeluarkan bahwa si Ilham ini berhak untuk mendapatkan BPJS. Oke, berarti forum anak ini bisa menjadi advokasi dan ini ya, apa namanya, jembatan juga dari masyarakat ke pemerintah, boleh? Iya, boleh. Kami masuk ke bagian hak sipil, pendidikan, sosial, kesehatan, kami semua masuk ke dalam itu. Jadi satu-satu dulu, kita bahas tentang ini anak pernikahan dini tadi. Itu cara untuk menyelesaikan atau solusi yang disarankan pemerintah apa ya? Ketika udah terkena nih kasusnya. Udah inilah, sudah hamil, kan gimana? Kalau dari pengadilan agama sih kemarin itu penyelesaian kasusnya itu kayak sebenarnya kalau pernikahan dini itu secara agama sah ya? Iya, agama sah. Namun kan secara negara tidak. Tidak, karena ada aturan. Iya. Lalu seharusnya ketika udah terjadi seperti itu, pihak keluarga yang udah terkena kasus ini melapor ke bagian PA, pelindungan anak. Dan pelindungan anak inilah yang mengeluarkan surat bahwa mereka harus dinikahkan. Secara negara? Ya. Oke, tapi itu solusi ya? Iya. Bukan jarak, apa namanya, bukan salah satu cara untuk ditempuh ya? Iya. Untuk teman-teman semua. Bahwasanya memang apa sih yang bahaya dari pernikahan dini? Bahaya. Karena walaupun dalam bagian kesehatan ya, rahimnya itu belum cukup kuat. Untuk iya, belum kuat. Dan apalagi kalau dibilang dalam usia segitu belum waktu yang pas untuk dia bisa mengandung anak. Selain juga emosi kali ya, iya. pemikiran dan sikap mental juga. Oke. Nah, terakhir nih, untuk anak-anak yang terlantar, ada kan banyak di Simbolga itu apa yang menjadi tugas dari forum anak ini untuk memediasi mereka agar bisa mendapatkan hidup yang layak? Kayak kemarin kan gelandangan itu tuh satu kasus kan. Sebenarnya sih kita nggak bisa langsung menangani mereka secara optimal gitu loh, secara keseluruhan. Karena pasti sebenarnya mereka terkadang punya keluarga, namun mereka yang tidak nyaman dengan keluarganya. Tapi dengan kami nggak terlalu langsung semua kami jalani gitu kan Bang. Kami juga bicara dengan pembina, dengan kasus-kasus yang seperti itu. Dinas lah nanti bagaimana supaya bisa bekerja sama dengan dinas lain untuk mengayomi anak-anak yang seperti itu. Ada dinas sosial juga ya, iya. Teman kolaborasi. Ada juga apa ya, Satpol PP kali ya, yang mengamankan anak-anak terlantar itu. Tapi mereka punya hak juga kan untuk mendapatkan hidup yang layak. Mereka punya hak. Mereka punya hak Hak juga. anak itu hidup dan berkembang. Hidup dan berkembang. Iya, itu salah satu hak anak. Jadi jika mereka mendapatkan hak yang hidup dan berkembang, pasti mereka dengan kesadaran melakukan kewajibannya sebagai seorang anak. Ya, dan orang tua juga punya kewajiban juga kan untuk memenuhi hak-hak anak ini. Yang paling tidak atau yang paling jarang nih dipenuhi orang tua untuk hak-hak anak apa? Kasih sayang. Kasih sayang, jarang itu ya? Jarang. Anak-anak sekarang banyak daunnya karena orang tuanya bercerai. Atau bertengkar. Bahkan di forum anak ini anggota-anggota kami yang lain itu banyak yang punya keluarga yang seperti itu. Broken. Iya. Orang tuanya udah pisah, satu ke Malaysia, satu kemana, dia tinggal sama neneknya. Itu banyak sih. Berarti ini ya self healing dia untuk apa namanya, karena dia trauma, dia gabung forum anak untuk menyembuhkan dirinya ya. Iya. Wow. Jadi kami di dalam forum anak itu seperti keluarga. Gitu. Jadi tidak ada yang karena dia broken home kami nggak berteman. Ya.
Bahkan karena itu kami lebih Kuat. menyemangati dia, lebih menguatkan dia bahwa tidak hanya di situ stopnya Ya. berkembang gitu. Menarik ini. Ternyata forum anak itu punya tidak hanya punya tugas mulia ya, tapi juga di dalam internal forum anak itu sendiri bisa saling support gitu ya. Nah, kalau memang kasih sayang yang kurang di keluarga itu, ya kayaknya nggak perlu diajarin ya orang-orang tuanya, karena kan pernikahan terjadi karena rasa cinta kan, apalagi pada saat tumbuh anak sudah boleh pacaran, udah kan 16 tahun belum ya? Kalau masih sekolah sih belum dulu lah. Ya maksudnya gini, dari zaman pacaran gitu kan akhirnya dia menikah, pasti kan benih-benih cinta itu kan ada. Kenapa harus anaknya dikorbankan kalau dia bertengkar dengan istrinya gitu ya? Kan hak-hak anak itu harus dipenuhi gitu. Nah, Rahayu, kamu termasuk anak yang nakal dulu? Enggak sih. Enggak. Tapi itu salah satu anak yang terbuli. Terbuli? Iya. Sorry, saya ketawa karena memang saya juga anak terbuli. Terbuli. Tapi ceritanya ya Kak, Yeah. karena dulu kan SD itu sering dibully. Tapi karena Ayu salah satu orang yang termasuk pintar, ikut olimpiade segala macam. Jadi membuat mereka jadi bungkam untuk tidak membuli. Karena aku contohnya pribadi, aku berprestasi, kalian nggak berhak untuk membuli aku seperti itu. Nah. Jadi membuktikannya dengan cara bisa melakukan hal yang mereka nggak bisa. Iya, Bang Irfan juga kayak gitu. Tapi gini, dibully kan. Tapi karena bisa mengerjakan pelajaran sekolah, jadi bahan contekan ya. Iya. Jadi karena dicontek nggak jadi dibully. Nggak ngasih sih, nggak ngasih contekan. Malahan kayak lebih aku bisa gitu. Tapi kalian kalau meminta ajari aku bantu. Gitu. Iya, tapi gini, nggak tahu nih ya. Zaman kami sekolah dulu, mulai dari SD gitu kan. Yang kan mungkin pembulian itu terjadi di SD sih. Tanpa disadari mereka gitu kan itu pembulian. Tapi udah di SMP mereka sudah mulai ada nalar gitu kan, logika. SMA sudah mulai berkembang tentang perbulian perundungan bahasanya, perundungan. Cuma di zaman-zaman ya mungkin anak-anak 90-an itu dirundung pula kan kayak nggak ada masalah gitu. Jadi besarnya juga hidup normal. Nggak tahu ya, mungkin di satu kasus mungkin ada yang trauma. Tapi kayaknya anak-anak zaman sekarang itu gampang sekali kena mental itu. Generasi strawberry Bang. Sekali itu penyet. Ya, setuju. Kenapa gitu? Karena gimana ya? Mentalnya nggak dilatih untuk kuat. Sebenarnya mungkin dari faktor orang tua juga dan keluarga. Kalau dia banyak anak-anak di luar sana yang sukses ataupun yang lebih berkembang, dia hanya dengan bantuan orang tua. Lebih cukup dengan mendukung, dengan mengeluarkan kata-kata yang positif, anak itu bisa berkembang dengan positif. Ya. Namun dalam kehidupan sekarang orang tua lebih banyak berkata kasar ke anak-anak. Bahkan dengan berbicara dengan nada tinggi itu udah cukup mendownkan ya. Awal-awal udah kayak, nada tinggi nih gitu kan, gitu. Itu udah salah satu termasuk merusak mental anak. Wow. Berarti memang kata-kata itu punya punya pengaruh juga untuk hidup gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya marah, sebaiknya jangan menyumpah, menghardik gitu ya. Karena memang kalau seandainya kata-kata itu terkabul katanya itu bisa bikin penyesalan itu bersama gitu. Oke. Makasih Rahayu sudah gabung di podcast RRI dan mudah-mudahan ini bukan podcast terakhir ya. Iya. Akan ada podcast selanjutnya yang pasti kita ngomongin tentang anak. Ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman forum semua? anak kita ada tagline-nya loh. Apa? Jadi kalau dibilang forum anak Kota Sibolga, jawabnya tuh sehat, ceria, berakhlak mulia. Kakak boleh ikut ya? Boleh. Oke. Forum anak Kota Sibolga, sehat, ceria, berakhlak mulia. Gitu. Ya, kurang kompak, ulang. Oke, sekali lagi ya Kak. Gimana tadi gesturnya? Sehat, ceria, berakhlak mulia. Semuanya ya. Sehat ya. Sehat, ceria, berakhlak mulia. Oke, tuh. Forum anak Kota Sibolga, sehat, ceria, berakhlak mulia. Bye-bye. Demikianlah podcast Ngobrol Asik bareng RRI Sibolga. Jumpa lagi pada episode berikutnya.